Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri Akila Qur'ani sebagai moderator, kemudian ada rekan saya Nurauda Ismia dan Muhammad Faris Fahreza. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bayi tabung dan inseminasi buatan. Untuk pengertian bayi tabung dan inseminasi buatan sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Faris Fahreza. Kepadanya dipersilahkan. Mohon maaf, Mas Reza itu lupa di-unmute. Masih termute. Ya. Secara umum, bayi tabung dan inseminasi buatan merupakan alternatif program kehamilan yang terjadi tanpa melalui hubungan seksual secara langsung. Jadi, pada intinya ini tuh adalah suatu alternatif jika seorang suami dan seorang istri itu mengalami masalah. Jadi ada alternatif untuk mendapatkan mendapatkan bayi lah istilahnya. Seperti itu. Lanjut slide selanjutnya. Nah, bayi tabung sama inseminasi buatan itu merupakan suatu hal yang berbeda. Nah, dalam prosesnya bayi tabung dan inseminasi buatan ini ada perbedaannya. Untuk proses bayi tabung sendiri ada 5 proses. Nah, untuk yang pertama yaitu stimulus. Stimulus pada langkah awal ini, calon ibu akan diberi obat kesuburan untuk meningkatkan produksi sel telurnya. Nah, untuk yang kedua yaitu pengambilan telur. Pengambilan telur dilakukan operasi kecil atau disebut aspirasi folikular untuk mengeluarkan sel telur dari tubuh wanita. Untuk proses yang selanjutnya itu nomor 3, fertilisasi. Sperma akan ditempatkan bersama sel telur dan disimpan dalam ruang laboratorium yang terkontrol. Setelah beberapa jam, sperma akan membuahi sel telur. Untuk yang nomor 4, kultur embrio. Ketika telur yang dibuahi membelah akan menjadi embrio. Dalam waktu sekitar 5 hari, embrio normal akan memiliki beberapa sel yang aktif membelah. Untuk proses selanjutnya, transverse embrio. Embrio akan ditempatkan di dalam rahim wanita. Nah, itu untuk proses yang bayi tabung. Sedangkan untuk proses yang inseminasi buatan, ada 3 proses. Untuk yang pertama yaitu pengecekan kesehatan pada ovum dan sperma. Untuk nomor 2, memasukkan sel sperma menggunakan kateter ke dalam rahim. Dan nomor 3, pelepasan sel sperma di dekat tuba falopi. Intinya, perbedaan terdapat pada proses pembuahannya. Kalau bayi tabung terjadi di luar tubuh, yakni disatukan dalam laboratorium, sedangkan inseminasi buatan tetap terjadi dalam rahim, sehingga dalam rahim langsung, tetapi proses memasukkan sperma melalui alat bantu. Lanjut slide selanjutnya. Faktor terjadinya bayi tabung dan inseminasi buatan, yaitu terdapat masalah pada kesuburan pada pria, gangguan ovulasi yang menyebabkan produksi sel telur sedikit, endometriosis ketika endometrium tumbuh di luar rahim, dan keempat, menderita kelainan genetik. Jadi terjadinya bayi tabung dan inseminasi buatan tuh ada faktornya, yaitu berupa masalah-masalah yang menyebabkan terhambatnya suatu reproduksi untuk mendapatkan bayi. Baik. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu hukum bayi tabung dan inseminasi buatan dalam Islam. Jadi menurut keputusan yang dikeluarkan oleh Muktamar Tarji Muhammadiyah pada Muktamar Tarji ke-21 di Klaten, menyatakan bahwa
bayi tabung dengan sperma dan ovum dari suami istri yang sah adalah mubah dengan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, teknis pengambilan sperma dengan cara yang tidak bertentangan dengan Islam. Yang kedua, penempatan zigot harus dilakukan oleh dokter wanita. Yang ketiga, penerima sperma adalah istri sah. Yang keempat, status anak dari proses ini adalah sah. Jadi, untuk hukum bayi tabung dan inseminasi buatan ini pada dasarnya dalam Islam itu diperbolehkan saja, mubah, diperbolehkan. Karena kenapa? Karena kita tidak bisa menutup kemungkinan ada masalah-masalah yang terjadi antara pasangan suami istri yang menyebabkan terhambatnya atau terkendala dalam proses pembuahan tersebut, sehingga akan dilakukan ikhtiar-ikhtiar lain berupa bayi tabung tadi dan inseminasi buatan. Namun seperti empat yang saya sebutkan tadi adalah syarat-syarat ataupun faktor-faktor di mana inseminasi buatan dan bayi tabung itu diperbolehkan. Kemudian di dalam surat keputusan MUI nomor 952 garis miring MUI garis miring 11 garis miring 1990 tentang inseminasi buatan atau bayi tabung disebutkan bahwa inseminasi buatan dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami istri yang sah dibenarkan oleh Islam selama mereka berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Kemudian selanjutnya adalah larangan-larangan yang akan dijelaskan langsung oleh Mbak Raudah. Monggo dipersilahkan. Oke, selanjutnya adalah larangan melakukan bayi tabung dan inseminasi buatan dalam Islam menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi. Yang pertama, dilakukan bukan berasal dari sperma suami sah, maka tidak dilakukan bahwa hal ini merupakan kejahatan yang sangat buruk. Kemudian yang kedua ada tanpa terikat ikatan pernikahan antara seorang pria dan wanita. Hal ini sama seperti melakukan zina. Yang ketiga, melibatkan orang ketiga, yakni terdapat proses sewa rahim. Artinya, sel sperma disuntikan ke rahim wanita lain selain istri sah untuk dikembangkan dan nantinya dikembalikan ke rahim istri sah untuk melanjutkan proses kehamilan hingga melahirkan. Hal ini bisa terjadi karena terdapat masalah pada rahim istri sah. Next slide. Larangan inseminasi buatan dengan ibu pengganti atau bisa juga yang disebut dengan sewa rahim. Menurut para ulama, inseminasi buatan dengan ibu pengganti lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ini beberapa kerugian dari hal tersebut. Yang pertama, adanya percampuran nasab yang tidak jelas. Yang kedua, bertentangan dengan umatullah atau hukum alam. Yang ketiga, pembuahan yang dilakukan dengan melibatkan selain istri sah sama dengan berzina karena memasukkan sperma suami pada wanita selain istrinya. Yang keempat, kehadiran anak hasil inseminasi dengan wanita lain dapat menyebabkan konflik rumah tangga. Yang kelima, bayi yang dilahirkan tidak merasakan kasih sayang jikalau wanita yang disewa rahimnya sebagai tempat pembuahan saja, maka tidak memberi kasih sayang sepenuhnya pada anak yang pernah dia kandung, karena nantinya akan dilahirkan dan dibesarkan oleh wanita yang merupakan istri sah. Yang mau saya tambahkan adalah segala sesuatu yang ditemukan oleh manusia itu tidak terlepas dari yang namanya kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari bayi tabung dan inseminasi buatan ini adalah pasangan suami istri itu tercapai keinginannya, tercapai goals-nya yaitu mendapatkan buah hati. Tetapi tidak dapat dipungkiri juga kalau bayi tabung dan inseminasi buatan ini memiliki kekurangan, yaitu adanya gejala-gejala pada diri si istri terutama, soalnya istri yang mengandung. Gejala-gejala tersebut berupa urin menjadi gelap, nyeri dada, dan dinding perut menjadi tegang. Terus kekurangannya juga ada pada si janin, yaitu berbagai penyakit itu bisa muncul pada diri si janin. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Mbak Rauda. Jadi kesimpulannya, sedikit kesimpulan bahwasanya pada dasarnya inseminasi buatan dan bayi tabung ini diperbolehkan atau mubah dalam Islam. Tetapi seperti yang sudah kami jelaskan tadi bahwasanya ada beberapa faktor, ada beberapa syarat yang mengharuskan ataupun yang memperbolehkan terjadinya bayi tabung dan juga inseminasi buatan, yakni rahim maupun sel sperma sama-sama merupakan dari suami dan istri yang terikat dalam ikatan pernikahan yang sah. Seperti itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas perhatian dan kesempatannya, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recordnya ini kesimpan kan ya, otomatis? Iya.